Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 28. Satu hal yang harus kamu tahu, pria yang saat ini berada di sampingku adalah calon suamiku. Ucap Laras, sambil melirik ke arah Aiman. Jebret. Hati Jeffrey langsung hancur mendengarnya. Inikah balasan atas perbuatannya? Harapan dia bersatu dengan keluarga kecilnya seperti dahulu, seketika hancur lebur sirna tanpa tersisa. Aiman menatap bangga pada Laras, yang dengan percaya dirinya, mengenalkannya pada mantan suaminya. Sejujurnya, dirinya takut Laras akan kembali pada Jeffrey. Mengingat, langit yang sangat bahagia, ketika mendapat pelukan hangat dari ayah kandungnya. Aku diam karena aku ingin kalian bicara dari hati ke hati. Perihal pilihan Laras tetap dia yang menentukan, meskipun dia menolakku, aku tidak akan memaksanya. Tetapi kali ini aku bersyukur, ia tetap menerimaku dengan segala kekuranganku. Pak Jeffrey, aku sebagai salah satu saksi, bagaimana susahnya Laras menjalani kehidupannya. Bahkan aku dan Bayu, sampai membawanya Laras konsultasi ke psikiater. Karena mentalnya saat itu sangat hancur, di saat yang bersamaan. Dia mendapat luka dari suaminya sendiri, dan harus merelakan anaknya pergi. Yang lalu biarlah berlalu, alangkah baiknya Anda pun membuka lembaran baru, dan menata hidup yang lebih baik lagi. Semoga apa yang dilalui, menjadi pelajaran untuk Anda ke depannya. Ucap Aiman panjang lebar. Aiman benar, nak. Biarkan Laras menentukan pilihannya meskipun tidak bersamamu. Kamu pun tak tahu, bukan? Sehancur apa dia dulu? Seharusnya kau bersyukur, karena Laras masih mengizinkanmu untuk bertemu dengan langit. Bahkan berkat Laras, anakmu tidak membencimu. Tambah Daryono menguatkan anaknya. Baiklah, setidaknya aku sudah mencobanya. Aku terlalu egois, dan mudah terhasut oleh bisikan orang lain. Seharusnya aku sadar dari awal, karena memang aku bukan yang terakhir untukmu, Ras. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu, doaku selalu menyertaimu. Ucap Jeffrey diakhiri dengan senyuman. Laras menyeka air matanya, dia membalas senyuman Jeffrey tak kalah tulusnya. Hanya berdamai dengan keadaan yang Laras inginkan. Toh mantan suaminya juga, sudah menyadari kesalahannya dan mendapat karmanya. Aiman dan Elsa sudah berada di rumah. Keduanya heran, melihat Fatih terlihat begitu kacau. Dia tidak menyapa anak gadisnya maupun adiknya, dan berlalu begitu saja menuju kamarnya. Nina berpapasan dengan Fatih, dia menundukkan kepalanya yang tidak digubris sama sekali oleh Fatih. Tumben, biasanya Pak Fatih ramah, kok sekarang nyelonong gitu aja? Batin Nina bingung. Aiman terheran-heran dengan sikap kakaknya itu, dia memanggil Nina yang baru saja turun dari arah tangga. Nina, kemari. Panggil Aiman bingung. Nina segera menghampiri Aiman. Dia berdiri di samping Elsa, yang sudah berulang kali menguap sampai matanya berair. Kamu bawa Elsa ke kamarnya, dia sudah ngantuk berat. Titah Aiman. Setelah itu, Aiman pergi menyusul kakaknya ke lantai atas. Saat berdiri di depan pintu kamar Fatih, Aiman mendengar suara Fatih setengah berteriak dan melempar barang. Golombrang, preek. Aiman segera membuka pintu kamar, ia lihat pecahan vas bunga yang berserakan di lantai. Kakaknya terduduk di samping ranjang, berulang kali Fatih menarik-narik rambutnya frustasi. Kak, panggil Aiman dengan hati-hati. Apa? Fatih menyahuti panggilan Aiman dengan dingin, pikirannya tengah kacau. Aiman berjongkok di hadapan kakaknya, dia yakin kalau kakaknya tengah memikirkan mendiang istrinya. Grab! Aiman mendekap tubuh kakaknya, yang menumpahkan semua keresahannya di pundaknya. Rupanya, melenyapkan ratu dan antek-anteknya tak membuat rasa di hatinya puas. Laras menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang besarnya, langit sudah pergi ke kamarnya karena sudah mengantuk. Hari yang paling ia hindari, adalah hari di mana bertemu kembali dengan mantan suaminya. Meskipun begitu, ia lega karena Jeffrey mampu mengerti akan ucapannya, yang menolak kembali padanya. Baru saja ia hendak memejamkan matanya. Suara nyaring dan cempreng membuat telinganya berdengung, matanya terbuka lebar dengan raut wajah masam.
Laras menutup kedua telinganya menggunakan kedua tangannya. Larasati, I'm coming baby, yuhu. Teriak Zoya dari arah luar. Emang bakat orang hutan gini ya, teriak-teriak di rumah orang. Cibir Nando meledek. Zoya tak memperdulikan cibiran Nando. Dia tetap melangkahkan kakinya, mencari Laras di setiap sudut rumah. Hanya tinggal kamarnya saja yang belum ia periksa. Kaki jenjang Zoya melangkah dengan percaya diri, ide jailnya ingin mengerjai Laras terbesit di kepalanya. Awas, jangan aneh-aneh nyet, tegur Nando dari arah ruang tamu. Zoya membalikkan tubuhnya berjalan ke arah dapur. Ia mengambil panci dan juga spatula ke kamar Laras. Molor aja lu, gue kerjain tahu rasa lo. Gerutu Zoya cekikan sendiri. Kriek. Perlahan Zoya membuka pintu kamar Laras. Dilihatnya kamar Laras gelap gulita tanpa ada penerangan sama sekali. Zoya menyembulkan kepalanya mencari sosok Laras, tetapi ia tidak menemukannya. Kriek. Pintu kamar kian dibuka lebar. Zoya berdiri di ambang pintu, dan tiba-tiba ia mendengar suara benda jatuh. Kletrak. Waduh, apaan tuh? Zoya terkejut dan refleks mengangkat salah satu kakinya. Wahaha. Laras muncul dengan senter mengarah pada wajahnya. Pakaian serba putih, membuat jantung Zoya seakan lompat dari tempatnya. Ah. Jurik. Pekik Zoya ketakutan. Kelontrang. Zoya melemparkan panci dan spatulanya ke sembarang arah. Dia langsung berlari ke arah ruang tamu. Dia berlari mencari Nando. Grab. Zoya lompat memeluk tubuh Nando. Dia bergetar ketakutan, dan menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Nando. Aduh Gusti, si Zoya mah mancing si Jagur bangun aja. Pakai nemplok segala, gerutu Nando membatin. Sableng. Ngapain lo nemplok di badan higienis gue, lo kan belum mandi. Protes Nando, pura-pura kesal padahal nyogong. Zoya mendongakkan kepalanya, dia menatap kesal ke arah Nando, dan pluk. Zoya menapuk mulut Nando yang suka asal bicara. Tetapi rasa takutnya membuatnya enggan ribut dengan pria yang sebentar lagi akan menjadi suaminya itu. Ih, si anjir, mulut gue dikeplok. Gerutu Nando kesal. Hihi. Zoya semakin mengeratkan pelukannya, sampai Nando kesulitan bernafas. Laras tertawa terpingkal-pingkal, melihat tubuh Zoya yang kian merapat pada Nando. Muka aja sok serem, giliran dikerjain aja cemen. Ucap Laras ngakak. Laras menggulung mukena putih, yang ia pakai dan menyimpan senternya di kamar. Dia berjalan ke arah ruang tamu. Aduh. Yang mau mantenan nempel mulu, takut diambil orangnya. Goda Laras, sambil mendudukkan tubuhnya di sofa singelnya. Mendengar suara Laras, Zoya pun langsung melepaskan pelukannya, dan berpindah posisi ke sofa lainnya. Padahal lagi anget-angetnya. Nando berdecak kesal, karena sudah terlanjur menikmati pelukan Zoya. Itu mah mau lo aja. Sowot Zoya jengkol. Ada apaan kesini? Ganggu orang mau bobo aja, tanya Laras. Ya mainlah, katanya mau ngasih kain buat acara lamaran nanti. Gimana sih, janda bohai satu ini? Protes Zoya terkekeh. Nanti dikirim katanya kainnya. Lagian, desainnya juga belum nemu yang pas banget, ucap Laras. Emang jadi lamarannya? Tanya Nando penasaran. Jadilah, meskipun ada yang minta balikan, ya tetap digas sama yang udah pasti. Jawab Laras, dengan santainya sambil mengotak-atik HP-nya. Nando dan Zoya mengernyitkan dahinya. Laras mengerti akan sikap mereka, yang pastinya bertanya-tanya, siapa orang yang dia maksud. Mantan suami, ucap Laras singkat. Zoya dan Nando membulatkan mulutnya tanda mengerti, tapi sedetik kemudian mereka membulatkan matanya. Jeffrey maksud, lo? Tanya Zoya lagi. Jeffrey itu nama hewan ya? Yang belang-belang badannya? Nando bertanya, sekaligus memberikan tebakan pada Laras dan Zoya. Itu mah, Soang. Sowot Zoya tablo. Laras tergelak mendengarnya. Dia seakan mendapat hiburan gratis, melihat pasangan bobrok yang sering cekcok.
Udah masalah, ngegas lagi. Cibir Nando Boloho. Dia minta aku balik sama dia. Tentu saja aku tolak. Soalnya lukanya aja belum kering sempurna, dan gak mungkin pula membina rumah tangga dengan orang yang menjadi sumber luka. Katanya dia janji gak bakalan libatin ibunya lagi, dan aku tetap sama pendirianku yaitu menolaknya. Jelas Laras. Good job, sayang. Waktu lo gak punya apa-apa dia seenaknya. Laki mana yang gak tergiur sama lo yang sekarang ini, udah cantik sukses lagi. Gue yakin kalau misal lo balik sama dia, tuh laki cuman mau kondo doang. Ucap Zoya, mendukung keputusan yang diambil Laras. Kamu yang kerja, dia yang leha-leha. Taunya nanti nyari julaha, hahaha. Celetuk Nando. Kalau lo, berani kayak gitu, gue pastiin belalai lo remuk, digeprek pakai ulekan. Gemas Zoya, menatap ke arah Nando dengan mempraktekkan cara mengulek belalai Nando. Sontak Nando memegangi si jagur yang terbungkus celana. Meskipun hanya sebuah ancaman, membuatnya ngilu sampai ke ujung kepala. Tiba saatnya hari lamaran itu tiba. Aiman datang bersama orang terdekatnya menuju kediaman Laras. Bayu dan Kiara pun menyambut kedatangan Aiman dengan hangat. Acaranya diadakan secara sederhana, dan hanya beberapa orang saja yang datang. Keluarga Zoya, Nando, Adit dan Haidar pun datang tanpa adanya Nesi dan juga Dita. Kedua wanita itu enggan hadir, karena memang mereka tidak mau Aiman menikah lagi. Aiman tidak mempermasalahkan itu semua, karena baginya memang tidak perlu persetujuan dari mereka. Toh seharusnya mereka juga sadar diri. Karena senja sudah tiada, dan ikatan keluarga pun hanya sebatas memperpanjang silaturahmi saja. Yang mengejutkan di acara tunangan Aiman adalah, Fatih memakai baju couple bersama Nina selaku pengasuh Elsa. Di dalam kamarnya, Laras tengah dilanda kegugupan yang luar biasa. Meskipun bukan kali pertama, tapi baginya tetap mendebarkan. Berkali-kali Zoya meledek Laras, yang terus menggigit jarinya, jiwa bobroknya pun keluar. Nih, makan Ras. Gigitin kuku gak bakalan kenyang, hahaha. Dengan jahilnya Zoya menyodorkan semur ayam bagian paha dan kepala. Laras mendelik tajam ke arah temannya itu. Bisa-bisanya dia disodorkan makanan berkuah, yang bisa saja mengotori baju dan make up-nya. Kamu ini apaan sih? Nasinya sekalian dong. Lapar nih. Ucap Laras, sambil memangku piring berisi ayam tersebut. Si Ucing. Malah mau dimbat beneran. Gerutu Zoya, sambil melangkah keluar. Tak lama kemudian, Zoya datang dengan membawa piring, dan satu bakul yang berisikan nasi. Nih, biar begah perut lo. Zoya menyodorkan piringnya pada Laras. Dengan santainya, Laras menyendokkan nasi ke dalam piringnya. Sebelum acaranya dimulai, alangkah kenyangnya jika dia makan terlebih dahulu. Sedap. Ucap Laras, saat menikmati makanannya. Zoya menelan ludahnya dengan susah payah, ia begitu tergiur melihat Laras begitu menikmati makanannya. Andai saja jika dia tidak diet, sudah bisa dipastikan dirinya akan ikut makan sampai kenyang. Ibu, huhuhu. Panggil langit sambil menangis. Laras menoleh ke arah langit. Dia langsung terbatuk-batuk, melihat wajah langit yang putih sampai ke lehernya. Buahahaha, Zoya terbahak melihat penampilan langit. Melihat Zoya terbahak, membuat langit tambah mengencangkan tangisnya. Laras memintanya untuk duduk di pangkuannya. Langit begitu terkejut melihat wajahnya di depan kaca rias. Karena penampilannya begitu acak-acakan. Bedak yang menempel di wajahnya luntur oleh air mata, malah menambah hancur penampilannya. Nak, ibu sudah punya banyak uang, janganlah kamu jadi tuyul. Ucap Laras, sambil mengelap air mata langit. Ini semua gara-gara Om Tupai, Kesal langit memukul pahanya sendiri. Itu anak bener-bener ya? Masa anak ibu yang ganteng ini jadi hal versi tuyul, gerutu Laras dongkol. Cil, bocil. Panggil Nando mencari langit. Nando menerobos masuk ke dalam kamar Laras. Dia mendapati langit tengah duduk di pangkuan Laras sambil menangis. Laras menatap tajam ke arah Nando, seketika nyali pria itu menciut. Kalem, Ras. Kalem. Slow respon. Ucap Nando dengan cengengesan. Lu pikir lagi chattingan,
Pakai slow respon segala. Cibir Zoya nyamber. Diemnya, Nando menyenggol lengan Zoya. Bisa-bisanya, anakku yang ganteng ini dibikin kayak donat gula? Kesal laras. Lah, bukan salah gue. Tadi tuh, dia ngambil bedak katanya biar ganteng, terus minta dibedakin. Jiwa calon orang tua gue kan meronta-ronta. Ya sambil belajar, gue bedakin lasi langit. Katanya bedaknya kurang, padahal udah didempul berlapis-lapis. Ya udah dijeblagin aja sekalian. Pas dikasih HP buat ngaca malah kabur sambil nangis. Jelas Nando Noroweco. Bener-bener lu ya, dasar curut. Zoya pun ikutan kesal dengan tingkah Nando. Kini tibalah waktunya untuk acara pertukaran cincin. Terima kasih, Mas. Ucap Laras terharu. Sama-sama, Ras. Balas Aiman tersenyum. Langit paling antusias, melihat ibunya dan Aiman bertunangan. Bayu menjelaskan, bahwa Aiman akan menjadi ayah barunya, bocah itu memekik senang karena bisa setiap hari bertemu Aiman. Acara selanjutnya adalah bagian sesi berfoto-foto. Semua orang bergantian berfoto dengan pemilik acara, dan ada sebagian yang mempostingnya di media sosial. Di sisi lain, Nesi melihat postingan ayahnya, di mana Adit berfoto dengan Laras dan juga Aiman, yang terlihat begitu mesra dengan memakai baju senada. Perang. Nesi melempar ponselnya sampai layarnya pecah. Dia begitu marah, dan tidak terima melihat Laras yang menjadi pemenangnya. Sudah sekian lama, ia berjuang mendapatkan Aiman, tak ada satupun usahanya yang membuahkan hasil. Sial. Geram Nesi murka. Nesi mengacak-acak rambutnya frustasi. Dia tidak akan tinggal diam, karena hanya satu langkah lagi. Dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Nyawa Senja sudah berhasil ia lenyapkan, kenapa tidak dengan Laras? Itu hal yang sangat mudah. Sepertinya, perempuan itu memang memilih nasib yang sama seperti Senja. Ucap Nesi menyeringai. Bersambung.